Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pembahasan yang sangat menarik dan sangat penting sekali, yaitu mengenai dengan maksiat lisan atau lidah, yang mana maksiat lisan ini sering terjadi kepada seseorang sehingga banyak menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Maka untuk itu kita mengkaji apa saja yang menjadi maksiat daripada lisan ini. Maksiat lisan sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas maksiat lisan berjumlah 40 yang tercantum di dalam kitab Sulamut Taufik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Untuk itu, untuk bisa mencapai keselamatan, maka kita senantiasa harus pandai-pandai menjaga ucapan atau lisan kita, mudah menyakiti perasaan orang lain. Nah, mari saja kita mulai pembahasannya. Faslun fi ma'asil lisani. Pasal menjelaskan tentang macam-macam daripada maksiat lisan. Wa min ma'asil lisan, dan dari sebagian maksiat lisan, al-ghibatu, yang pertama adalah ghibah atau menggunjing orang lain yang tidak ada di hadapan. Wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kana fihi fi khalbi. Ghibah yaitu membicarakan saudara muslim dengan perkara yang tidak ia sukai, sekalipun itu adalah fakta atau kenyataan. Walaupun orang lain melakukan kesalahan, tidak pantas kita membicarakan di belakang atas kesalahan-kesalahan atau aib orang tersebut, karena ini merupakan suatu hal yang menjadikan dosa daripada lisan kita. Wan namimatu, dan yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Wahia naqlul qawli lil ibsadi. Namimah yaitu merupakan memindahkan perkataan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan. Jadi bahaya namimah ini bisa membuat orang lain berseteru atau orang lain bertengkar karena disebabkan ada seseorang yang mengadu domba. Wa tahrishu, dan yang ketiga adalah tahrish. Min ghairi naqli qaulin walau bainal bahaim wa huwa tahridu 'alal idza'i bi ghairi haq. Tahrish merupakan mengadu langsung tanpa memindahkan omongan. Artinya kita mengadu kepada yang lain tanpa kita meminta izin kepada orang yang berbicara tersebut. Walaupun mengadunya kepada seekor binatang, itu hukumnya haram. Jadi apabila kita ingin menyampaikan suatu perkara, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang berbicara supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Wal kadzibu amdan wa huwa kalamun bi khilafil waqi'. Yang keempat yaitu berbohong atau berdusta, yang merupakan berkata salah dengan kenyataannya. Dan ini banyak sekali terjadi di antara kita, yang kadang membuat seseorang yang berbohong tersebut menjadi susah. Karena sekali berbohong, maka ia akan menutupi kebohongan sebelumnya dengan kebohongan lagi, dan terus menerus tidak ada ujungnya. Sampai akhirnya ditemukanlah kebenarannya. Maka kita hindari daripada perkataan-perkataan bohong yang dapat menimbulkan masalah di dalam diri kita. Wal yaminul kadzibah, ayal halifu bismillahi aw sifatin min sifatihi ala amrin ya'lamul halifu annahu kadzib. Yang kelima adalah sumpah bohong, yang artinya bersumpah dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifat-sifat Allah yang padahal ia tahu kenyataannya adalah kenyataan yang salah. Artinya dia bersumpah atas didasari dengan kebohongan, maka ini pun hukumnya haram atau bisa menimbulkan dosa yang termasuk dengan maksiat lisan. Wa alfazul qadhafi, dan yang keenam adalah ucapan-ucapan menuduh zina.
Wahia katsiratun hasiluha kullu kalimatin tansubu insanan au ahadan min qarabatihi ila zina. Lafadznya ini sangat banyak, yang pada intinya adalah kalimat yang dilontarkan kepada kerabat atau saudaranya kepada tuduhan berbuat zina. Semisal suami menuduh istrinya hamil, dan hamilnya ini bukan karena suaminya, itu adalah menuduh zina kepada seorang istri. Fahiya qazfun liman nusibaz zina ilai imma sorihan mutlaqan wa imma kinayatan biniyatin wa yuhaddul qadhiful khurru samanina jildatan warraqiqu nispaha. Dan kalimat-kalimat menuduh zina ini terbagi dua. Yang pertama sorihan atau dengan jelas, dengan terang-terangan, si anu zina, si anu telah berbuat zina, itu adalah sorihan atau jelas. Kemudian yang kedua kinayah. Kinayah ini adalah perkataan-perkataan sindiran. Contohnya seperti, saya tahu kamu semalam kemana dan dengan siapa. Itu adalah perkataan-perkataan sindiran. Dan orang yang menuduh zina yang ternyata pada kenyataannya orang yang dituduh tersebut tidak melakukan zina, maka orang yang menuduh tersebut wajib diberi hukuman, yaitu dicambuk sebanyak 40 kali apabila dia seorang yang merdeka. Kemudian hukuman untuk hamba sahaya yang telah menuduh zina, maka hukumannya yaitu 40 kali cambukan. Dari keterangan ini harus berhati-hati kita dalam menuduh seseorang, harus disertai dengan saksi dan juga bukti yang dapat menguatkan tuduhan tersebut, supaya tidak balik orang yang menuduh tersebut diberikan hukuman. Wa minha sabbun ahadis sahabati imma sabbu jami'ihim fahuwa kufrun. Dan yang ketujuh adalah mencaci maki para sahabat Nabi. Kadangkala ada seseorang yang sampai memaki sahabat Nabi, padahal sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wasyahadatu zur. Kemudian yang kedelapan adalah bersaksi palsu. Saksi palsu ini adalah ketika seseorang menjadi saksi, akan tetapi saksi tersebut tahu bahwa kasus yang disaksikannya itu adalah sebuah kebohongan. Entah itu ia karena disuap ataupun ia diancam, maka persaksian palsu inilah yang dapat berbaliknya fakta yang bisa merugikan orang-orang yang benar. Wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulfa. Dan yang kesembilan yaitu janji palsu. Janji palsu ini adalah ketika seseorang berjanji akan tetapi tersirat di dalam hatinya untuk diingkari. Nah, para pengobrol janji ini yang banyak sekali dosanya karena lisannya selalu berbuat maksiat. Wa matlul ghani ay taswifuhu wa ta'khiruhu wa fa'ad daini alladhi talabahu minhu da'inu ma'al qudrati. Dan yang ke-10 adalah menunda-nunda untuk melunasi hutang. Ketika ada seseorang menagih hutang, orang yang berhutang tersebut selalu mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda di dalam pelunasan hutang yang padahal pada kenyataannya dia mampu untuk melunasinya. Nah, menunda-nunda hutang ini sesuatu yang diharamkan karena termasuk daripada maksiat lisan. Wasyatmu wassabbu. Dan yang ke-11 adalah mencaci maki. Dalam situasi apapun, mulut kita, lisan kita itu tidak diperbolehkan untuk mencaci maki orang lain. Meskipun orang lain telah berbuat salah, meskipun dia sudah menyakiti hati kita, akan tetapi lisan ini tidak boleh dipakai untuk mencaci maki orang tersebut. Keluarkanlah kata-kata yang baik, keluarkanlah ucapan-ucapan yang bagus, yang tidak memperlihatkan kebencian atau kemarahan. Disitulah terletak bagaimana kepribadiannya, yang tidak memiliki kesabaran. Wala'nu bi ghairi haqqin. Dan yang ke-12 adalah melaknat dengan tanpa ada kebenaran. Baik melaknat kepada manusia,
kepada binatang atau kepada benda-benda mati. Nyumpahin orang, nyumpahin binatang, atau nyumpahin sesuatu yang mati. Jadi nyumpahin orang itu tidak dibenarkan di dalam agama. Melaknat itu termasuk daripada maksiat lisan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istihza'u bil muslim. Dan yang ke-13 adalah menghina orang muslim dengan kata-kata yang bisa menyinggung, menyakiti perasaan muslim lain. Contohnya, tuh orang muslim yang sholatnya rajin tapi nggak kaya-kaya, jangan ikutin dia, misalnya begitu ya. Jadi perkataan-perkataan itu yang bisa menyinggung orang lain dan yang harus kita hindari karena mengandung dosa termasuk maksiat lisan. Wa kullu kalamin mu'zilatin ailil muslim. Dan yang ke-14 adalah setiap omongan yang bisa menyakitkan sesama muslim. Dengan terang-terangan di hadapan mereka, kadang ada seseorang yang mengeluarkan kata-kata yang kurang baik sehingga menyakiti hati sesama muslim, menyinggung perasaan sesama muslim, maka hati-hatilah di dalam menjaga lidah sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Wal kadzibu 'ala Allahi wa 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad yafsilani ila haddil kufri. Dan yang ke-15 adalah berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian apa? Kita mengaku muslim, kita mengaku hamba Allah dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menjalani apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu kedustaan yang nyata. Wa da'wal batilah inda qadin aw ghairihi. Dan yang ke-16 adalah pengakuan yang batil. Kadang ada seseorang yang mengaku tidak sesuai dengan kenyataannya, atau memutarbalikan fakta, padahal dia yang melakukan. Ketika ditanya dia mengaku tidak melakukannya, maka lisan yang dipakai ini lisannya adalah haram. Wattolakul bid'iyu aithna al-haidi aw zuhrin jami'aha fihi. Yang ke-17 adalah mencerai seorang istri yang mana seorang istri tersebut dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan haid. Ketika seorang suami mencerai istri dalam keadaan haid, maka cerainya itu bid'ah yang tidak dibenarkan. Alangkah baiknya ketika seorang suami mencerai istri dalam keadaan suci, dan cerainya ini cerai yang bukan tanpa alasan. Seorang suami boleh mencerai istri karena memang istrinya pantas untuk diceraikan, nggak tiba-tiba diceraikan saja tanpa ada alasan. Wazihar wa huwa tashbihu zaujatihi fil hurmati alaihi bimahrumihi au udwin minha. Dan yang ke-18 adalah zihar. Nah, ini adalah perkara yang kebanyakan muslim tidak tahu. Zihar ini adalah menyerupakan istri kepada muhrim, baik penampilannya maupun anggota tubuhnya. Contoh, seorang suami berkata kepada istrinya, "Dek, kok punggungmu sama dengan ibuku?" Nah, itu ya. Jadi menyerupakan istri kepada muhrim, baik ibu maupun saudara. Menyerupakan ini baik penampilannya maupun kondisi atau anggota tubuhnya. Ketika seorang suami menzihar istrinya, istrinya tersebut tidak boleh digauli. Apabila suami tidak mampu menceraikannya, maka di sini ada hukum untuk membayar denda. Wal muradu minhu tasrihu bil imna'i an mujama'atiha abadan wa fi kaffaratun illam yutallik fawran wa hiya itqun raqibatin mu'minatin salimatin fa in ajaza shoma syahraini mutatabi'aini fa in ajaza mallaka sittina miskinan sittina muddan mimma yasihu li zakatil fitri. Yang pertama, dendanya itu adalah memerdekakan seorang perempuan mukmin yang tidak cacat.
Kemudian apabila seorang tersebut tidak mampu, maka cara yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan atau 60 hari secara berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisah. Dan cara yang ketiga, apabila tidak mampu, maka seorang yang telah menziarahi istrinya tersebut harus memberi makan 60 orang miskin dengan masing-masing diberikan 1 mud atau 6 gram makanan. Itulah kifarat atau denda yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang telah menzihar istrinya supaya bisa kembali digauli oleh suaminya. Wa minha ta'ammudul lahni fil Qur'ani ay taghyiru harakatihi wa illam yukhilla bil ma'na. Kemudian yang ke-19 adalah lahan, yaitu sengaja salah di dalam membaca Al-Qur'an walaupun tidak merusak kepada makna ayat tersebut. Kadang ada yang mengejek di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Walaupun tidak sampai merusak makna, akan tetapi mengolok-olok di dalam membaca Al-Quran itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk daripada maksiat lisan. Maka apabila kita membaca Al-Quran harus senantiasa dengan tartil, dengan khusyuk dan penuh dengan keseriusan. Tidak boleh kita bercanda di dalam membaca Al-Quran. Wasu'alu aisyihadzatu ligoniyin bimalin au hirpatin. Yang ke-20 adalah ngemis kepada orang kaya atau penguasa. Baik mengemisnya ini berbentuk harta maupun meminta pekerjaan. Jadi ketika ada seseorang mengemis kepada orang kaya, walau bagaimanapun mengemis tidak diperbolehkan oleh agama. Lebih baik kita berusaha untuk mencari uang, berusaha mencari pekerjaan dengan jalan yang lebih baik ketimbang kita mengemis-ngemis kepada orang kaya. Penazru biqashi ihramil warisi ai hirmanihi minal ir. Yang ke-21 adalah nazar dengan maksud supaya ahli waris ini tidak mendapatkan warisannya. Jadi ketika ada orang tua yang masih hidup, dia pernah bernazar supaya ahli warisnya ini tidak mendapatkan bagian daripada warisannya, maka nazarnya tersebut tidak diperbolehkan atau termasuk maksiat lisan. Atau nazarnya ini untuk memindahkan hartanya kepada orang lain sehingga si ahli warisnya tidak mendapatkan bagian warisannya. Wa tarkul wasiyati bidainin la ya'lamuhu ghairuhu au ainin la ya'lamuha ghairuhu. Dan yang ke-22 adalah tidak mau berwasiat untuk dilunasi hutangnya ketika telah mati. Jadi ketika ada orang tua, dia tidak mau berwasiat kepada ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Atau dia tidak mau memberitahu para ahli warisnya bahwa dia memiliki urusan yang harus diselesaikan ketika ia mati. Otomatis kan para ahli warisnya tidak tahu urusan apa yang belum terselesaikan oleh orang tuanya, padahal orang tuanya telah meninggal. Maka ini termasuk daripada maksiat lisan. Dari keterangan ini, para orang-orang tua hendaklah antum memberitahu kepada ahli waris antum tentang perkara-perkara dunia yang belum terselesaikan, baik itu bentuk yang hutang ataupun sengketa yang belum terselesaikan, maka harus wajib diberitahukan kepada ahli waris supaya ketika telah tiada, ahli-ahli waris ini mengetahui daripada perkara-perkara yang belum terselesaikan. Wal intima'u ila ghairi abihi au ghairi maulihi. Dan yang ke-23 adalah mengaku-ngaku orang lain sebagai nasab, sebagai orang tuanya atau sebagai bapaknya. Ada seseorang yang tidak memiliki ayah misalnya, dan dia mengaku-ngaku orang lain itu sebagai ayahnya, padahal itu adalah belum pasti, tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan tidak ada alasan apapun. Jadi mengaku-ngaku nasab kepada orang lain yang tidak jelas itu termasuk maksiat lisan. Wal khitbatu an khitbati akhihi. Dan yang ke-24
adalah melamar seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sudah dilamar oleh orang lain. Nah, jadi kita nyalip, udah tahu perempuannya udah dilamar, malah dilamar lagi sama dia, gitu ya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Pun di dalam jual beli, apabila ada suatu barang yang telah ditawar oleh orang lain, yang ingin dibeli oleh orang lain, maka kita tidak boleh membelinya. Harus meminta izin dulu kepada orang yang terlebih dahulu ingin membelinya. Kecuali apabila orang yang ingin membelinya tidak jadi untuk membeli barang tersebut, maka boleh kita membeli barang tersebut. Al-fatwa bi ghairi ilmin walau shadifas shawab. Dan yang ke-25 adalah mengeluarkan fatwa tanpa didasari dengan pengetahuan, asal-asalan ya. Jadi timbulnya fatwa tersebut menjadi ngawur, tidak jelas. Maka orang yang berfatwa ini harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan dosa atau maksiat lisan. Wa ta'alimu wa ta'allumu ilmin mudirrin li ghairi sababin syar'iyyin. Yang ke-26 adalah belajar ilmu atau mempelajari suatu ilmu yang dapat membahayakan. Jadi haram hukumnya kita belajar ilmu atau mengajarkan kepada orang lain ilmu yang dapat membahayakan. Maka jangan sekali-kali kita belajar ilmu seperti itu. Walaupun itu bentuknya ilmu, akan tapi bisa menimbulkan kemadorotan. Belajarnya itu atau mengajarnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmu bi ghairi hukmillah. Dan yang ke-27 adalah menghukumi dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada seseorang yang merasa pintar, yang merasa berilmu, dia menghukumi sesuatu itu tanpa mengoreksi hukum apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini terjadi kepada para ustadz, para penceramah yang merasa sudah memiliki ilmu. Maka jangan sekali-kali kita menghukumi sesuatu dengan nafsu kita, dengan pribadi kita. Kita harus mencari tahu hukumnya yang mana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nadabu bin niyahatu. Yang ke-28 adalah meratapi atau menangisi mayit dengan suara yang keras. Ketika ada keluarga kita yang meninggal, seorang tersebut menangis sejadi-jadinya, meratapi kematiannya, sampai-sampai merobek-robek baju, teriak-teriak, merusak barang, sampai menjerit-jerit. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh agama. Sedih boleh sedih, akan tapi jangan berlebihan di dalam melampiaskan kesedihan tersebut, karena itu termasuk maksiat lisan yang diharamkan. Wa kullu qaulin yahussu ala muharramin aw yufathiru an wajibin. Dan yang ke-29 adalah setiap ucapan yang bisa mendorong orang lain untuk berbuat haram atau untuk meninggalkan suatu kewajiban. Jadi nyuruh-nyuruh orang buat berbuat jahat, nyuruh orang ninggalin ngaji, nyuruh orang ninggalin sholat. Nah, itu yang nyuruhnya itu yang banyak dosanya, banyak melakukan kemaksiatan, karena itu adalah ajakan daripada sifatnya syaitan. Wa kullu kalamin yaqdahu fid din aw ahadin minal anbiya aw fil ulama aw ilmi asy-syar'i aw asy-syar'i aw al-qur'ani aw fi syai'in min syairillah wa huwa kufrun. Dan yang ke-30 adalah setiap ucapan yang mencela agama, mencela salah seorang nabi, mencela ulama, mencela Al-Quran, atau mencela hukum-hukum agama, atau mencela sesuatu daripada tanda-tandanya Allah. Ini tidak diperbolehkan. Misal kita mencela hukum Al-Quran, lucu ya Al-Quran itu di dalam menghukumi, misalnya itu sesuatu mencela syiar Allah, orang maulid dikata bid'ah. Nah itu ya, orang mau zikiran dicela, ngapain zikiran keras-keras gitu ya. Wa huwa kufrun adalah sesuatu
perbuatan kufur yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena termasuk maksiat lisan. Biarkanlah saja orang mau berbuat baik, selama itu bentuknya zikir, selama itu bentuknya mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kecintaan kepada Nabi, kenapa harus dilarang-larang? Karena itu sebuah kebaikan. Wa minhat tazmiru ayil azbul mutribu ala nahwil mizmari. Dan yang ke-31 adalah meniup seruling atau meniup alat musik yang mirip dengan seruling. Nah, hati-hati nih. Banyak zaman sekarang kan orang-orang banyak tuh yang gemar memainkan alat musik. Jadi alat musik seruling dan lain sebagainya yang menyerupai seruling itu diharamkan. Contohnya trompet, pianika, dan apapun yang ditiup seperti seruling itu diharamkan dan termasuk maksiat lisan. Wasukutu 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar bi ghairi udhrin. Dan yang ke-32 adalah diam di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, padahal tidak ada halangan atau tidak ada uzur. Ketika seseorang tersebut diam di dalam menyampaikan kebenaran dan juga melarang daripada perbuatan mungkar, maka lisannya ini berdosa karena diamnya. Udah tahu di sekitar dia banyak orang yang malas untuk melakukan ibadah, dia tidak mau mengajak kepada yang bentuknya ibadah, sedangkan dia di dalam keadaan tidak uzur, maka diamnya ini adalah diam yang haram dan termasuk maksiat lisan. Faqatmul ilmi dinil wajibi ma'a wujudit talib idza lam yujad zu ahliyatin litta'limi ghairuhu. Dan yang ke-33 adalah menyimpan ilmu yang wajib, padahal orang-orang yang ada di sekitarnya itu menuntut atau meminta ilmu tersebut. Ya, kadang ada orang punya ilmu, hati-hati nih, yang punya ilmu, yang mana ilmunya itu ilmu wajib, maka sampaikanlah pada orang-orang. Sebarkanlah ilmu tersebut supaya orang-orang lain itu tahu tentang ilmu-ilmu yang wajib. Karena dalam sabda Nabi, man sirul ilma mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhahiku li khurujir rihi. Dan yang ke-34 adalah tertawa sampai-sampai menimbulkan keluarnya angin dari duburnya. Dalam artian kentut ya. Jadi tertawa saking terbahak-bahaknya sampai kentut. Jadi dilarang dalam agama tertawa sampai terbahak-bahak, sampai mengeluarkan suara yang keras. Awid dhahiku ala muslimin istihqaron lahu. Yang ke-35 mentertawakan seorang muslim dengan tujuan untuk menghinanya. Kadang saking merasa baiknya seseorang sampai-sampai mentertawakan orang lain yang dianggapnya kurang baik, dengan tujuan tertawanya ini untuk menghina orang tersebut. Maka bersikaplah kita dengan sikap yang baik, bergaulah kita dengan pergaulan yang baik. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Bergaulah kita antar sesama dengan akhlak yang bagus, sehingga tidak menimbulkan kebencian antar sesama muslim. Waqat musyahadati idza du'iya ilaiha aw wajabat alaihi min ghairi da'watin. Dan yang ke-36 adalah menyimpan persaksian padahal ia tahu fakta sebenarnya. Jadi tidak mau buka suara, tidak mau menjadi saksi yang padahal dia tahu kejadian yang sesungguhnya, dia tahu bagaimana kronologinya, dia tahu kenyataannya. Maka orang-orang yang diam seperti ini adalah orang-orang yang berdosa karena tidak mau mengeluarkan fakta kebenarannya. Wa nisyanul Qur'ani wa pussira bitarkil amali bihi. Dan yang ke-37 adalah lupa di dalam hafalan Al-Qur'an. Hati-hati ya, ketika seseorang menghafal Al-Quran, ayat tersebut sudah dihafal, di kemudian hari dia lupa, maka lupanya ini termasuk maksiat. Jadi untuk para tahfiz, para penghafal Al-Quran, jagalah hafalan antum, jangan sampai ayat-ayat Al-Quran
yang sudah ada di dalam hati menjadi hilang dan lupa, karena ini termasuk maksiat. Wa tarku raddil islamil wajibi alaika. Dan yang ke-38 adalah tidak mau menjawab salam ketika ada orang lain memberikan salam, yang mana menjawab salam ini hukumnya wajib. Maka untuk kita apabila ada yang salam, jawab, jangan diam saja. Itu hukumnya wajib. Apabila kita diam ketika orang lain beri salam, maka itu termasuk perbuatan maksiat. Wal qublatul muhrikatu ayat taqbilu baina zawjaini ma'a syahwatin lil muhrimi bin nusukin ay hajjin au umratin wa ma'a khasyatil inzali li shaimi faradin. Dan yang ke-39 adalah mencium istri dengan syahwat padahal tahu istrinya itu dalam keadaan ihram, baik ihramnya ihram haji maupun umroh. Maka ketika istri kita dalam ihram, jangan sekali-kali kita mencium atau mendekati dengan syahwat. Atau ketika istri kita di dalam puasa Ramadan, puasa wajib, kita mendekati dengan syahwat, itu juga perbuatan maksiat yang harus dihindari. Maka dekatilah istri kita ketika dalam keadaan bebas merdeka, dalam keadaan suci, tidak dikhawatirkan untuk terjadi sebuah kemaksiatan. Awit taqbilu mutlaqon liman la yahilu lahu qublatuhu. Atau yang ke-40 adalah mencium seseorang yang haram untuk dicium. Jadi jangan main cium-cium aja ya. Udah tahu belum halal, main cium-cium aja. Nah, menciumnya itu adalah perbuatan maksiat yang harus dihindari. Demikianlah 40 perbuatan maksiat lisan yang tercantum di dalam kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila para sahabat muslim merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa di like, di share kepada sahabat muslim yang lainnya supaya kita dapat berkah. Dan jangan lupa subscribe channel ini sekaligus tekan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa pula untuk komen seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai daripada maksiat lisan yang insya Allah akan saya jawab. Dan boleh juga komen pembahasan-pembahasan yang diperlukan untuk para sahabat-sahabat muslim, supaya kita bisa sama-sama mengetahui ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Itu saja, semoga kita sekalian selalu di dalam tuntunan Allah, tambah-tambah keberkahan, mudah-mudahan pula hidayah dan taufik Allah selalu menyertai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.